Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Naulia Amlan dengan NIM S1S12406. Nah, pada kali ini saya akan em, merangkum isi dari pelajaran 3 dari mata kuliah blockchain yang dimana yang dalam lesson 3 itu memiliki judul blockchain Bitcoin. Yang pertama kita akan masuk ke bab 3.1 yang merupakan pendahuluan. Nah, di sini terdapat blockchain curve time trading. Have a look at the group. Nah, di sini objektif by the end of this lesson kita akan belajar tentang cara menjelaskan Bitcoin dan jalan dari prosesnya itu. Nah, di situ terdapat setup Bitcoin wallet yang dimana itu membuat eh, ini Bitcoin, dompet Bitcoin. Nah, yang selanjutnya ada identity word to spend Bitcoin yang dimana mengidentifikasi bagaimana cara men-spend Bitcoin itu memakai Bitcoin. Dan yang keempat ada describe this transaction structure of Bitcoin blockchain, mendeskripsi struktur transaksi dari Bitcoin blockchain. Nah, yang terakhir ada interpret the role of Bitcoin script interaction. Nah, selanjutnya ada explain the network and nodes in Bitcoin yang dimana itu menjelaskan jaringan dan nodes atau yang kayak komputer gitu di Bitcoin, dan ada identity the step involved in Bitcoin mining, mengidentifikasi eh, alur involved di Bitcoin mining. Nah, selanjutnya ada Bitcoin and ways to acquire them. Nah, di sini terdapat Bitcoin was the first digital currency that facilitates instant transfer of value across the world. Di mana Bitcoin adalah eh, digital pertama currency that facilitation instant transfer. Oh, transfer digital pertama yang bernilai di dunia gitu. Nah, di mana Bitcoin itu tidak bisa di print. Nah, mereka dibuat menggunakan komputer all di seluruh dunia and hard help elektronika dan help baik elektronik gitu. All that operation. First operation in that Transaksi manajemen trans apa? Nah, di sini terdapat yang pertama itu transaksi manajemen. Nah, di mana transferring the coins from one address to another. Di mana itu mentransfer koin Bitcoin dari satu alamat ke alamat lainnya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ada currency generation, di mana regulation the monetary flow. thousands Nah, di sini Bitcoin mengontrol supply, di mana Bitcoin supply is limited. eh limited itu terbatas untuk for the currency to have value. Currency untuk memiliki nilai. Di sini terdapat blok dari 2019 ke 2017, di mana di sini juga memiliki dari start BTC hingga limitnya Bitcoinnya itu sendiri. Nah, the rate of block creation is adjust every 2016 blocks. Dimulai dari 2016 blok. Nah, the number of Bitcoin generated per blocks decreases by 50% every 210.000 blocks generated per decrease.
Oh, virtual wallet. But I Nah, ini ada di mana jalannya untuk membeli Bitcoin. Nah, di sini yang pertama itu buying online di mana yang caranya itu create an account and online exchange, membuat akun di eh, online exchange kayak hmm, satu dengan yang lain kayak saling bertukar gitu, online exchange. Nah, exchangers are used to buy and sell Bitcoin on your behalf. Nah, pertukaran biasanya use biasa untuk membeli dan menjual Bitcoin on your behalf yang sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya yang kedua ada buying with cash, di mana itu yang pertama itu ada memilih metodenya, dan yang selanjutnya ada platform like local Bitcoins will help you find people near you who are willing to exchange Bitcoin for cash. Nah, di mana platform itu seperti local Bitcoin itu akan membantumu untuk menemukan orang-orang di dekatmu yang akan mm, yang mau untuk menukar Bitcoin dengan uang asli kayak cash gitu. Nah, yang ketiga ada there are ATMs that send Bitcoins to your wallet in exchange for cash. Nah, terdapat ATMs yang akan mengirimkan Bitcoin ke dompet kamu dalam exchange for cash, pertukaran untuk uang gitu. would Nah, di sini ada step-stepnya, di mana yang pertama itu step one cost and exchange, itu yang cost and exchange by entering your country, memilih pertukaran dengan memasukkan negaramu. Dan selanjutnya memilih list untuk pertukaran gitu. Yang kedua ada setup and icon. Nah, setup and icon itu membuat akun untuk melakukan pertukaran. Nah, various forms of identification are required depending upon the exchange. Nah, yang ketiga ada step 3 yang dimana itu connect bank account, dimana connect mengkonekkan satu atau lebih bank akun ke akun pertukarannya ini untuk membeli atau menjual Bitcoin. Yang keempat ada sell common, di mana sell common ini untuk Bitcoin to purchase gitu. Enter your Bitcoin address, alamat Bitcoin, dan confirm purchase-nya berapa. select Nah, di sini terdapat base Bitcoin exchange kayak semacam platform dari Bitcoin yang topnya gitu untuk pertukaran Bitcoin. Nah, di sini terdapat Coinbase, one of the world's largest Bitcoin exchange, di mana satu dari banyaknya di dunia tentang platform Bitcoin, pertukaran Bitcoin. Yang kedua ada SpectroCoin, di mana ini cepat dan mudah dalam pertukaran lebih dari 20 payment pilihan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada Indacoin, di mana itu ayo membeli, membantumu membeli Bitcoin dan 700 koin lainnya via Visa dengan Visa dan Mastercard. Nah, yang keempat ada Kraken, ini di mana best action for deposit. Ini pertukaran yang bagus untuk deposit dan purchase of Bitcoin on the same day. Pertukaran dan pengisian Bitcoin dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ada local Bitcoins, di mana ini an extra service that helps match Bitcoin buyers and sellers. Ini untuk membantu service dalam membantu menemukan kayak match Bitcoin dari pembeli dan juga penjual. Nah, selanjutnya ada Bitcoin wallets and ways to set them up. but actually Di mana ini untuk Bitcoin wallets and ways to set them up, dompet Bitcoin dan cara untuk mereka membuat. Nah,
dompet Bitcoin sendiri itu merupakan digital wallets, digital dompet, di mana itu memiliki private key, kunci privat yang biasanya untuk mengakses Bitcoin, alamat Bitcoin dan mendatangani untuk pendatangan untuk transaksi gitu. Nah, untuk selanjutnya itu Bitcoin tidak dijual di mana. Maksudnya kayak wallets Bitcoin are not stored anywhere. Nah, Bitcoin sendiri ini memiliki private key match for every Bitcoin address, di mana Bitcoin memiliki kunci privatnya sendiri yang match dengan semua Bitcoin, alamat Bitcoin yang dimana bisa di save di alamat di wallet Bitcoin, dompet Bitcoin yang dimiliki oleh orang yang memiliki Bitcoin tersebut. Nah, seperti ini. of one down, of of page. Nah, ada beberapa tipe dalam Bitcoin Wallets yang dompet Bitcoin, di mana yang pertama itu ada software tools. Software tools diinstal dalam komputermu to store your komputer, to store your private keys. Untuk store. Nah, yang selanjutnya ada web wallets, di mana ini adalah online wallets are convenient because you can access your funds from any device. Ini bisa diakses di device manapun. Nah, selanjutnya ada hardware wallets, di mana hardware wallets are used to store private keys on storage devices and USB drive. Yang ini biasanya ada di private store, private store key di storage device kayak di device such as USB drive. Nah, selanjutnya ada Brain Wallace, di mana a Brain Wallace refers to the concept of storing Bitcoin in one's own mind by memorizing a Z phrase. Nah, yang terakhir ada Mobile Wallace, di mana Mobile Wallace run as an app storing your favorite key to pay directly from your phone. Ini menjalankan aplikasi di mana itu app storing your private key dengan tersambung dengan private keymu untuk membayar langsung melalui HP-mu. Jadi tidak perlu untuk menginstalnya di komputer atau memilikinya di ini USB drive. Nah, di sini terdapat beberapa di mana yang software tools itu base Bitcoin Wallets itu kalau software wallets itu ada Armory, ada Bitcoin Core, ada Multipad. Nah, untuk web walletsnya sendiri terdapat Coinbase, Blockchain, dan Circle. Kalau hardware walletsnya itu yang base-nya itu ada Ledger, Trezor, dan OpenDime. Nah, untuk mobile walletsnya itu terdapat Bridge Wallet, Mycelium, and Bitcoin Wallet. Nah, selanjutnya terdapat demo setup a web wallet and software wallet. Saya menyiapkan. Nah, di sini terdapat aplikasinya yang seperti Jax.io. Ini adalah nama alamatnya. Jax.io library yang mudah dipakai. Nah, ini bisa diinstal melalui Chrome App Store. Tapi kayaknya Jax ini udah tidak di bisa diakses lagi kalau sekarang. Nah, di sini terdapat Create New Wallet. Yang dimana itu membuat dompet baru. Creating Wallet membuat dompet
Nah, di sini bisa terlihat ada Bitcoin kamu berapa. Di sini bisa send atau receive transaksi, info transaksi dan infonya. Nah, di sini terdapat step-stepnya di mana yang pertama itu visit HTTPS JXC to set up JX Web Wallet. Nah, yang kedua ada klik on the Chrome button to download. Ini untuk mendownload JX-nya itu melalui Chrome. Yang ketiga ada klik create new wallet from the JX session yang dimana itu mengklik membuat dompet baru dari JAX Extension. Yang keempat ada klik cancel after accepting terms and conditions of the website. Nah, selanjutnya your wallet will get generous for transaction. Berarti berhasil. Nah, yang selanjutnya ini terdapat Exodus EO, salah satu platform yang lain. Kita akan skip saja. Nah, ini isinya seperti sama saja terdapat wallet, exchange, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat penjelasan di mana untuk memakai Bitcoin. Nah, ini spending Bitcoin. Nah, di sini bisa kita spending online. Itu hal yang biasa untuk common household items. There are millions of product you can buy using Bitcoin. Kayak ada banyak jutaan produk yang bisa dibeli menggunakan Bitcoin melalui online. Nah, selanjutnya gift cards. Ini kita bisa membeli gift cards online menggunakan Bitcoin juga. Nah, yang terakhir ada video games. Companies have started over games and other apps in Bitcoin. Jadi ada beberapa perusahaan yang mulai offering games dan beberapa aplikasi lainnya itu menggunakan yang di dalamnya terdapat Bitcoin gitu. Nah, untuk spending offline-nya itu bisa dari food, makanan. Itu kita bisa membeli makanan menggunakan Bitcoin. Seperti ada coffee shop in Prague yang hanya menggunakan akses Bitcoin gitu kayak exchange-nya untuk spending money-nya. Nah, travel kita bisa berpergian di mana ini bisa membayar hotel, booking hotel secara online menggunakan Bitcoin dan juga bisa membeli tiket of ships, cruise and flights itu tiket kapal semuanya dan terbang menggunakan Bitcoin juga. Nah, ini adalah beberapa tempat untuk spend Bitcoin, memakai Bitcoinnya. Itu yang pertama ada Overstock.com, itu first big online retailer untuk accept Bitcoin. Nah, ini bersifat online, the shop of stores and e-commerce platform where you can pay in Bitcoins, ini juga online. Kosher flights and pay in Bitcoins for flying with the cheap air. Ini juga bisa offline maupun online. Expedia provide the option to pay for their hotel bookings with Bitcoin. Ini terdapat pilihannya untuk bisa membayar eh, hotelnya menggunakan Bitcoin. A gifter popular gift card set accepting Bitcoin as payment. Ini a popular gift card yang bisa menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Rejoice in dimana American Jewelers where you can purchase jewelers with Bitcoin. Ini bisa membeli jewelers with Bitcoin. Nah, EWX sendiri ini adalah barang elektronik yang bisa dibeli menggunakan Bitcoin juga. Dice, Acer TV, and Enterprise Currently Bitcoin seperti elektronika juga dan Microsoft. Microsoft itu bisa dibeli juga menggunakan Bitcoin melalui Microsoft akunnya gitu. Transaksi in Bitcoin System, transaksi di Bitcoin. Ini terdapat skenario di mana Ross ingin men-send menggunakan 5 Bitcoinnya ke Joy, mengirimkan 5 Bitcoinnya ke Joy, dan ini adalah transaksinya yang
Nah, yang pertama itu Joy shares his address with Ross, di mana Joy men-share alamatnya dengan ke Ross. Nah, yang step 2 ialah Ross creates an transaction message and adds Joy's address and 5 Bitcoin tweet. Nah, Ross membikin tra- transaksi message pesan transaksi dan menambahkan alamat Joy, alamat Joy dan 5 Bitcoin yang akan diberikan itu ke dalam transaksi message pesan ini. Nah, yang ketiga ini ada Ross dan six the transfers. Kemudian Ross menandatangani transaksi dengan private key-nya yang sudah ada di akun masing-masing his private key dan men-share-nya ke public key untuk masuk ke jaringan untuk signature verification tanda tangan verifikasi gitu untuk memverifikasinya. Nah, yang step keempat ada Rose broadcast the tracer on the Bitcoin network. Nah, Rose itu akan broadcast-nya itu akan masuk ke dalam jaringan Bitcoin transaksi jaringan. Nah, untuk double spending problem ini di mana skenario-nya Joy menggunakan Bitcoin-nya in more than one transaction, lebih dari satu transaksi. Nah, di mana di sini Joy yang akan menerimanya di mana Joy mengirim transaksinya ke Resel 5 Bitcoin dan Joy memberikan transaksi ke Monica sebanyak 5 Bitcoin juga. Nah, spending the same Bitcoin in more than one transaction is called double spending problem, di mana spending satu Bitcoin yang sama lebih dari satu kali transaksi itu dinamakan double spending problem, double spending masalah. Nah, di sini encouraging double spending in blockchain. The security must reach prevent double spending in blockchain. Transaksi detail akan terkirim ke semua atau ada beberapa banyak nodes komputer di jaringan. Nah, blockchain is constantly growing and each peer maintains their copy of blockchain. Nah, blockchain ensures that any modification in block will lead the record of the following blocks. Akan mem-lead, okay, ketua reporting on the following blocks. And one can validate the treasures and this validation prevent double spending. Bitcoin address, alamat Bitcoin. Nah, pseudo-Mindy is the near anonymous state in which users have disguised identity as not equals to true identity. Tidak mengetahui identitas asli dari pengirim tersebut. Bitcoin is a permissionless blockchain where you don't need to set up an account. Oh, blockchain tidak untuk dimana untuk tidak harus untuk membuat akun. The public and private keys are generated by the wallet. Oh, jadi publik dan private keys-nya itu sudah otomatis dibuat setelah ada walletnya gitu, dompetnya. Nah, alamat ini itu achievement of shouldn't use of our user sensation. Itu berbeda-beda sesuai dengan user sensation-nya. Nah, seperti yang disebutkan address corrupts to a public key based on as the electronic corpus signature algorithm used in Bitcoin. Nah, here is a simple Bitcoin address. One paired raspberry. Ini yang merupakan ini adalah alamat dari Bitcoinnya tersebut yang copy wallet gitu. Nah, sebuah dompetnya itu bisa memiliki banyak address and can be a wallet and can be used for the transaction dan bisa membuat banyak transaksi. Nah, Bitcoin transaksi UTX, UTXOs.
Or you spend transaction output is the fundamental building block of Bitcoin. Nah, Rose want to send 0,15 Bitcoin the joy. Sending 0,15 Bitcoin the joy destroy output of a 0,2 Bitcoin and create a new output of amount 0,05 Bitcoin. Balance in Rose wallet before 3.21. Balance in Rose wallet after 3,0 Bitcoin. Nah, Bitcoin transaksi strukturnya, di mana yang pertama itu ada input. This is a record of Bitcoin address was used to send Bitcoin to receive the first pass. Di mana yang pertama itu terdapat input di mana jejak di mana Bitcoin, alamat Bitcoin itu dibikin untuk mengirimkan Bitcoin ke alamat ke ini ke reservoir in the first place di tempat pertama yang akan dikirimkan. Seperti ini kita input alamat addressnya dan mengirimkan 5 Bitcoinnya. Nah, amount this is the amount of Bitcoin that the senders and the receivers. Di sini penerima sudah mengirimkan 2 Bitcoin receivers addressnya address penerimanya gitu. Nah, outputnya this is a send of the senders as and change. Change this change mengubah alur senders address ke dikirimkan lagi ke outputnya di mana ini akan masuk ke alamat sender this is sender as James mengirim ke alamat sender pengirim alamat pengirim seperti sesuai gantian. Nah, Bitcoin transaksi can be present in the form of series of input and outputs. 100 Bitcoin di sini tes input outputnya 50 Bitcoin ke yang kedua. Di yang ketiga itu terdapat 60 Bitcoin. Ini dibagi. Dan selanjutnya terdapat 30 Bitcoin dan outputnya akan keluar 10 Bitcoin, 10 Bitcoin. Di sini 50 Bitcoin terdapat keluar. Di sini terdapat penjelasan dari Bitcoin transaksi, di mana di sini terdapat datanya, data transaksi. Ini bisa kita lihat di blockchain. Ini dari alamat sender ke sender. Bitcoin script construction. Nah, di sini Bitcoin transaksi memiliki script eh itu di dalam input dan output mereka di mana ASIC based problem like farts di mana ini merekam list dari instruksi di setiap transaksi. Ini concept of outcomes Bitcoin script describe mendeskripsi bagaimana orang itu dapat mengakses Bitcoin di mana mereka ingin men-spend Bitcoin mereka. Nah, Bitcoin script is storing in forwards. Nah, di sini skenario-nya di mana Joy memverifikasi jika transaksi is initiated by Ross. Transaksi from Ross is initiated. PK of Ross Airport is sent dikirim melalui signature SR. SR itu Ross to Joy, di mana Joy bisa memverifikasinya. Nah, Bitcoin transfer script menggunakan signature dan public key-nya.
Nah, di sini Joy bisa men-spend Bitcoin jika keduanya eh if both the script returns true after execution. Jika keduanya bisa mengisi script return kayak kembali benar after execution. Eksekusinya jadi kayak keduanya itu sudah bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Nah, di mana di sini ada transaksi inputnya yang penting yaitu script signature. Ini script signaturenya dan yang transaksi outputnya itu merupakan script public key. Ada UPDAP, ada hashing, ada public key hashing dan equal verifikasi dan object signature. Nah, di sini terdapat unlock script signaturnya itu signature dengan public key, di mana itu unlock membuka script yang dimana provide by the user to resolve the encryption plus locking script script public key, di mana ini langsung mendap hashing public key hashing dan selanjutnya ada equality verifikasi dan terakhir ada check signature, di mana ini log script is one of classical output and is the encryption that must be followed to spend the output. Nah, di sini seperti yang ininya tapi versi alurnya gitu. Yang dimana yang pertama itu terdapat signature dan habis itu public key dan dupe dan hashing dan public key hashing, equal verification dan check signature yang terakhir. Nah, di sini terdapat Bitcoin script instruksi. A script is really a list of list instruction which is recorded with each transaction, di mana script ini diikuti dengan banyak instruksi lain yang dimana sudah terdapat di transaksi tersebut. Nah, Bitcoin ini script bahasa bahasa scriptnya itu cukup kecil dan ini it consists of 256 opcodes out of which 15 are disable and 75 are reserved. Disable itu tidak terlihat. Sepertinya ada 70 are reserved. Nah, each instruction is of one byte. Setiap instruksi itu cuman eh ini satu byte dan opcodes have the following constant flow itu sudah mengikuti constant flow control stack bitwise logic arithmetic crypto log time set words and reserved words. Ini terdapat evaluation Bitcoin transaction scriptnya. Di sini terdapat a step-by-step execution of the combined script which will prove this is a valid transaction. Dimana seperti yang tadi terdapat signature in bagian signature scriptnya dan public key dap hash public key hashing equals seperti dan check signature. Di sini terdapat execution pointer. Di sini terdapat pointernya di mana ini execution start value dengan nilai signature didorong ke dalam of the stack, the top of the stack di atas stacknya. Nah, di sini selanjutnya terdapat public key execution pointer, di mana nilai dari public key ini itu didorong ke atas of the stack di stack ini di atas of signature. Nah, situ. Nah, selanjutnya terdapat dap. Dap ini execution pointer di mana dap operator dap ini duplikat di atas item of the stack the resulting follows di mana nilainya itu didorong di atas of the stack. Nah, selanjutnya terdapat hash 160 ini operator hashes di hash ke top item atas di stack with ribbon 160 says public key. Hashing di mana hasilnya itu bernilai public key hashing is pushed of the top of the stack. Di mana itu akan didorong juga ke atasnya of the stack ini. Nah, yang selanjutnya terdapat execution pointer di mana public key hash, di mana nilai dari public key hash itu from the script is
didorong lagi on top of the pole di atas nilai public key hash. Calculate profit for the hash of the key. Nah, selanjutnya seperti itu juga. Nah, nah, selanjutnya ada Bitcoin Network Node, jaringan perangkat Bitcoin komputer. Lah, gitu. Nah, Bitcoin is in an ad hoc network with random topology. Di mana Bitcoin itu berada di jaringan yang random, topologi random gitu, di mana protokolnya itu dijalankan di TCP 8333 dan semua nodes-nya itu are treated equally di jaringan Bitcoin gitu. Nah, dan setiap ada network nodes baru itu bisa join di jaringan tersebut kapan saja, and the non-responsive nodes are removed after 3 hours. Dan jika ada eh, node yang tidak responsif itu akan otomatis ke remove atau dihapus atau ditiadakan setelah 3 jam. Nah, di sini terdapat nodes in the Bitcoin network may take on different roles depending on the function they support. Ini nodes di Bitcoin network itu memiliki different roles-nya sendiri depending on the function they support. Di manapun mereka supportnya. Nah, a full Bitcoin node is a collection of four function. Itu mereka koleksinya ada berapa di 4 fungsinya. Yang pertama ada full node. Itu ada yang pertama wallet, dompet. Di mana dompet ini biasanya salah satu part dari node itu especially especially itu seperti kayak terutama di desktop Bitcoin clients gitu. Nah, selanjutnya terdapat miner. Nah, some mining nodes, beberapa nodes mining itu are also full nodes juga masuk ke dalam full nodes yang memiliki full copy of the blockchain, yang memiliki semua kopi dari blockchain. Nah, selanjutnya full nodes maintain on complete and into-date copy of a blockchain. Dan yang terakhir terdapat network routing node, di mana semua nodes ini termasuk the routing function, the percent of the network. Partisipasi mereka semua itu berpartisipasi dalam jaringannya. Nah, itu. Nah, jadi Bitcoin Network memasuki jaringan Bitcoin, di mana banyak sekali special node yang spesial di Bitcoin, jaringan Bitcoin itu called seed, dipanggil seed nodes, di mana itu mereka memiliki list dari alamat. Nah, di sini ada joining nodes, ask for the list of address from the set nodes. Nah, sini nodes yang baru itu, nodes joining nodes. Kayak nodes yang baru join itu akan bertanya, bukan baru join sih. Itu akan bertanya kepada list of address from the seed node, di mana mereka akan bertanya kepada nodes yang memiliki address, yang memiliki list, di mana itu node yang itu yang memiliki list itu merupakan seed node gitu. Jadi mereka akan meminta list dari alamat ke seed node. Nah, seperti ini terdapat contohnya. Ini terdapat node, joining node itu akan berkata ke sini. Di seed node ini dia akan berkata, give me the address. Berikan aku alamatnya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya the join nodes pick up an address from the list and joins the network. Nah, the joins yang joining nodes yang meminta tadi itu akan memilih satu dari eh, banyaknya address dari from the list yang ada list yang dikirimkan oleh signature tersebut dan join ke jaringan. Nah, dan selanjutnya langsung akan masuk melalui join node.
Nah, di sini Bitcoin are created by the process of mining. Following are the step Bitcoin. Yang pertama ada autonomous check of every transaksi. Yang kedua ada independent, bisa aggregation of transaction into new blocks. Yang dimana transaksinya itu akan masuk ke blok baru. Yang ketiga ada independent conference of new blocks by each node. Itu akan konfirmasi eh, blok baru dari setiap node yang ada. Yang terakhir ada independent selection, itu akan seleksi by setiap node yang ada, every node of the chain, rantai dengan banyaknya cumulative computation. Autonomous check of transaction. Bitcoin mining. So, very transaction di mana setiap Bitcoin node akan mendapatkan transaksi will interrupt the transaction, akan verifikasi transaksikan juga misalnya dari Ross ini akan misalnya, dan every node, setiap node yang ada itu akan mengkonfirmasi semua transaksi yang ada melalui agenda of kriterianya. Nah, selanjutnya, every node considers the each transaction against along agenda of kriteria. Semuanya itu node akan mengkonfirmasi setiap transaksi yang ada itu sepanjang agenda of kriterianya tersebut. Nah, di mana sih transaksi can be further, be related, lebih jauh, be related. Di mana? Misalnya dari sini Rose schedule Bitcoin 5 Bitcoin, Rose dari Rose ini, no, ke setiap node yang ada. Terus hingga masuk ke bagian yang nggak dimiliki oleh walletnya Yos, Joy, independent of agreement. Bitcoin mining process. Nah, the independent of aggregation of transaction into new blocks. Nah, mining nodes ini, the independent aggregation of transaction itu ke new blocks, transaksi kayak berulang, mining nodes, dan selanjutnya ke transaksi mengulang. Bitcoin mining process. Nah, di sini terdapat miner node is listening, itu mendengarkan semua transaksi dan trying, berusaha untuk to mine milik milik ini blok, milihkan blok baru eh, dan juga itu mereka mendengarkan untuk blok discourse by other nodes, by beberapa nodes. Nah, as miner node is mining, setelah as miner node is mining, itu menerima blok say 273816 itu short the Bitcoin network, the arrival of this block significant other coin. Nah, setelah uh, while while minor nodes was searching for solution to block 72386, it was also collection transaction in preparation for the next block. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Bino. It has koleksi beberapa ratus transaksi in the memory pool di kolam memori. Nah, selanjutnya kita akan open reservoir block yang dimana itu bloknya itu 273816 dan validasi itu. Nah, miner node itu node miner itu akan cek semua transaksi di dalam kolam memori itu dan akan meremove memori manapun yang
that were included in block 273816. Nah, selanjutnya, whatever transaction remain in the memory pool, apapun transaksi yang berada di memory pool, itu akan di pool are unconfirmed and are waiting to be recorded in the new block. Itu akan ditunggu dan akan direkam di new blocknya gitu. Nah, selanjutnya ada minor node immediate controls a candidate for block 273817. This block is called a candidate, di mana blok ini akan dipanggil sebagai candidate block karena itu tidak is not yet, itu belum divalid. Blok itu belum divalid. Nah, as it does not contain a valid part of word. Nah, selanjutnya the block becomes a valid only if the minor success is finding uh, a solution to the proof of work algoritma gitu. Selanjutnya ada mining puzzle. Nah, di sini terdapat header block. Nah, di sini Bitcoin mining proses itu di mana di setiap blok N itu pasti kalau sebelumnya itu terdapat blok N minus satu, dan di blok N minus satunya itu di sebelumnya juga terdapat blok N minus dua. Nah, di blok N-nya sendiri ini blok N ini di setelah blok N ini terdapat ada blok yang dinamakan N plus satu gitu. Nah, Bitcoin mining prosesnya itu di mana the miner will solve the puzzles in 10 minutes generate the block. The miner yang akan memecahkan puzzle dalam 10 menit itu akan menggenerasi blok baru. New block miner has successfully mined the block. Gitu. A successful, in a successful miner is rewarded with null card bitcoins. Sukses miner yang akan bereward memiliki null card bitcoin. Electricity plus communication network sama dengan mendapatkan bitcoin networknya. Rewardnya. Do block reward is half every 210.000 blocks every 4 years. Setiap 4 tahun. In Bitcoin consensus mission is each new block is validated independently by every node, di setiap node on the network, di setiap jaringan, yang dimana itu akan insert that only valid blocks, yang akan insert hanya only blok yang valid are propagated on the network, are propagated di jaringan. Nodes validated or the block Nodes validated the block by checking it against a long list crosses that must be met. Yang akan mereka ketemu. Nah, ini adalah step-step di mana it's the blockchain, just confirming all the transactions which were a part of the block. As a reward, seperti rewardnya gitu, the miner who made the block originally made bitcoins. Because in the greatest blockchain, almost in the long run, a company is wide consensus. Brief errors between chapters or meaning knows what the meaning for by picking which chain to exit by the meaning next block. Oke, takeaways. Nah, di sini kita bisa setelah selesai itu you are now able to, kita sekarang bisa menjelaskan the term of Bitcoin and why the process time memiliki Bitcoin dan cara untuk memproduksi mereka. Nah, Seta Bitcoin Wallet membuat eh, dompet Bitcoin dan identifikasi di mana untuk men-spend Bitcoin tersebut. Nah, untuk mendeskripsikan the treasury structure of Bitcoin blockchain, dan selanjutnya ada interpret the role of Bitcoin script in the transfer, mengetahui role dari Bitcoin script dari role dari Bitcoin yang terdapat di scriptnya itu. Bitcoin script Bitcoin yang terdapat di transaksi. Nah, ini dapat membantu menjelaskan jaringan dan nodes di Bitcoin. Nah, selanjutnya terdapat identifikasi the step involved in Bitcoin mining. Nah, baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, yang dimana untuk kali ini itu ada merupakan lesson 3. Eh, Mungkin sekian itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.